Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali rasanya saya Jamie Tarmizi kembali bisa menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu kita kembali berjumpa di program Ngota, Ngobrol Seputar Kota. Dan tentunya hari ini kita kembali dengan tema ataupun juga pembahasan yang sangat menarik. Tentu saat ini kita lagi dihadapi dengan yaitu musim hujan. Nah, tentunya untuk dengan musim hujan ini di Kota Bengkulu tentu terjadi musibah, yaitu beberapa daerah ataupun wilayah yaitu tergenang air hingga terjadi banjir. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas tentang normalisasi drainase dalam penanggulangan banjir. Jadi untuk saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Tentu saat ini beliau telah hadir di studio kita, akan kita bahas, akan kita kulik sehingga dalam tentunya untuk membahas atau juga mencari solusi dalam penanggulangan banjir ini. Baik pemirsa dimanapun berada, langsung saja kita sapa kehadiran Kadis PUPR Kota Bengkulu yaitu Bapak Noprisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita untuk hari ini? Baik, sehat. Sehat, semangat ya? Iya. Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota Bengkulu. Iya. Oke. Nah, ini dia untuk pemirsa dimanapun berada adalah sosok Bapak Noprisman. Beliau adalah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Memang dia adalah di bidangnya untuk PUPR ini ya. Banyak sekali terobosan inovasi yang diluncurkan oleh Dinas PUPR ini, dan tentunya pada hari ini kita akan membahas tentang normalisasi drainase, tentu terkait dengan penanggulangan banjir. Tentu kita ketahui juga saat ini Kota Bengkulu lagi dilanda banjir untuk beberapa hari atau minggu yang lalu. Baik Pak Noprisman, untuk saat ini apa saja kesibukan kita? Ya, kami saat ini masih menjalankan program pemeliharaan rutin, normalisasi drainase yang ada di Kota Bengkulu. Saat ini kami masih melakukan pengurukan atau normalisasi drainase yang di daerah Kelurahan Muara II. Terus kami waktu terjadi banjir meninjau lokasi yang ada di Padang Serai, yang mana Padang Serai itu ada 3 ruas jalan terendam dikarenakan drainasenya masih berbentuk alami dan belum pernah dilakukan normalisasi. Insya Allah hasil kami rembuk dengan masyarakat, baik ketua LPM, lurah, RT, masyarakat dengan terputusnya jalan 3 ruas jalan tersebut merelakan tanam tumbuh dan tanahnya untuk dibuka minimal 10 meter untuk kita jadikan drainase induk yang ada di Padang Serai. Apabila ini sudah dilaksanakan, insya Allah nanti ketika musim hujan, drainase inilah yang akan mengalirkan air hujan yang tertahan karena selama ini belum ada drainasenya. Oke, baik. Tentu untuk pemirsa dimanapun berada disampaikan oleh Bapak Noprisman tadi bahwasanya kita hari ini fokus pada drainase untuk penanggulangan banjir. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya untuk saat ini masih fokus di Muara II sama Padang Serai. Padang Serai, ya. Oke. Untuk saat ini untuk pengerjaan sudah sebagaimana? Ya, kalau untuk yang di Muara II kami masih pelaksana pekerjaan, kegiatan masih berlangsung. Namun ada juga lokasi yang sudah kami tuntaskan, yaitu di daerah Bumi Ayu. Bumi Ayu itu kalau di tahun 2020 atau 2019, setiap hari hujan itu keluar masyarakat pasti mengadu kepada kami selalu kebanjiran beberapa perumahan yang ada di sana. Tapi saya tidak akan sebutkan perumahannya karena ini kode etik. Iya, betul. Tapi alhamdulillah dengan beberapa ruas drainase kami buka di sana, mulai dari belakang asrama haji yang kami buka terus sampai ke belakang bandara. Alhamdulillah sekarang ini masyarakat terjadi hujan yang 24 jam beberapa hari yang lalu, tidak ada lagi keluhan masyarakat kepada PU ya. Oke, jadi saat ini semua drainase sudah berfungsi dengan baik ya? Iya, jadi selama ini drainase itu mungkin selama saya di PU belum pernah dilakukan normalisasi. Alhamdulillah untuk tahun 2020 ini sudah kita lakukan normalisasi. Tapi ada PR yang sangat besar yang mungkin sampai saat ini PU juga masih terus berkoordinasi dengan pihak yang selaku memiliki aset atau sebagai kewenangan
yaitu adalah Sungai Bengkulu. Nah, Sungai Bengkulu ini kalau kami pelajari atau kami lakukan pendataan di lapangan bahwa Sungai Bengkulu itu sudah pendangkalan sekali dengan sedimen dan penyempitan penampang. Nah, penampangnya ini sudah sangat sempit sekali, ditambah lagi masyarakat sekarang sudah hobi menanam tumbuh di bantaran sungai tersebut. Padahal jalan tanggul yang dibuat itu adalah untuk jalan kita melakukan pemeliharaan rutinnya. Jadi alat berat ketika dijadikan pemeliharaan rutin bisa melintasi jalan tersebut. Namun kita lihat sekarang di sana sudah banyak sekali tanam tumbuh yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya menjadi PR bersama ini yaitu terkait Sungai Bengkulu terjadi penyempitan. Nah, langkah ke depan apa yang dilakukan oleh Dinas PUPR ini? Kalau PUPR sudah menyampaikan surat ke PU Provinsi maupun ke Balai yang mana memang kewenangan sungai tersebut adalah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 adalah di PU Provinsi, karena kewenangan sungai provinsi itu adalah sungai yang melintasi antara kabupaten kota. Namun walaupun itu kewenangan provinsi, balai juga boleh mengambil alih atau turut melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kami sudah melakukan bersurat ke PUPR Provinsi dan ke Balai untuk sama-sama mendorong supaya anggaran di pusat itu bisa dikucurkan ke Provinsi Bengkulu untuk penanganan Sungai Bengkulu ini. Sungai Bengkulu ini kalau terus dibiarkan, tidak ada penanganan lebih lanjut atau tidak segera dilakukan normalisasi atau pengerukan sedimennya, maka selama ini misal masyarakat itu baru rusak lantainya, rumah tinggalnya. Bisa saja ketika nanti banjir lagi di minggu-minggu ke depan, sudah pintunya juga rusak. Jadi semakin banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat Bengkulu. Nah, jadi tolong perhatian kita semua. Bukan Kota Bengkulu tidak bisa mengatasi banjir yang di Sungai Bengkulu itu, tapi karena menyangkut kewenangan lagi. Tadi Bapak menyampaikan juga bahwasanya pemerintah Kota Bengkulu sudah bersurat kepada Dinas PUPR Provinsi dan juga ke Balai. Iya. Nah, apakah saat ini sudah ada sinyal positif terkait surat tersebut? Ya, kalau selama ini kita ketahui ternyata memang anggaran yang ada di kementerian itu tersedot dengan kita mengatasi COVID yang selama ini memang menjadi pandemi 2019, 2020, 2021 itu kan, sehingga untuk pembangunan fisik agak berkurang, bukan cuma Bengkulu tapi hampir seluruh Indonesia. Tapi insya Allah dengan sudah berakhirnya pandemi jadi endemi ini, Balai bisa mengucurkan dananya untuk normalisasi Sungai Bengkulu ini. Sebenarnya tidak sulit sebenarnya, kayak misalnya Korpri ataupun daerah Tanjung Agung yang selalu banjir ketika dilanda hujan deras atau yang durasinya cukup panjang. Tanggul yang ada Sungai Bengkulu itu ditinggikan kembali. Karena tanggul itu adalah tanah timuran dan setiap tahun itu pasti ada penurunan. Nah, dengan dinaikkan lagi tanggul tersebut dan dimensi sungai itu dilebarkan dengan pengangkatan sedimen yang ada di sungai tersebut, insya Allah nanti sungai itu akan lancar, tidak ada lagi halangan-halangan atau hambatan untuk pembuangannya ke muara laut. Tadi Bapak menyampaikan juga bahwasanya untuk Sungai Bengkulu akan dilakukan pelebaran. Apakah itu tidak mengganggu pemukiman masyarakat di sekitar Sungai Bengkulu ini? Ya, tentunya sungai itu juga ada GSS-nya, garis padan sungai. Ketika masyarakat sudah menyentuh garis SS, garis padan sungai itu, maka suka tidak suka, ya masyarakat harus merelakan baik tanam tumbuhnya ataupun bangunan liar yang mereka tidak mempunyai izin. Misal tidak mempunyai sertifikat, tidak mempunyai, kalau dulu EMB, kalau sekarang GSB namanya. Ya. Oke, baik. Tentu saat ini kita juga masih sibuk, kita ketahui Dinas PUPR normalisasi drainase. Untuk pelaksanaan normalisasi drainase ini dilakukan setiap tahunnya atau ada target-target tertentu saja ini? Ya, jadi kita rutin. Jadi rutin itu setiap tahun kita lakukan. Kenapa? Misal yang tahun 2019 sudah kita lakukan atau 2018 kita lakukan, sedimen itu sudah menumpuk kembali.
Nah, itu kita lakukan pengerukan, itu namanya rutin. Jadi setiap tahun kita lakukan. Oke, nah jadi untuk para pemirsa dimanapun berada, tentu saat ini Dinas PUPR tidak ada kata berhenti untuk melakukan perawatan drainase di Kota Bengkulu ini ya. Nah, tentu Pak Noprisman, di dalam kita pelaksanaan di lapangan pasti ada yang namanya kendala. Di dalam pelaksanaan ini apa saja kendala yang ditemui oleh Dinas PUPR? Ya, jadi kami sebelum turun ke lapangan, sebelum kami melakukan normalisasi, kami mengadakan pertemuan dulu dengan warga, dengan RT, RW setempat sampai ke toko masyarakat, toko agama. Kalau tidak segera ini kita lakukan normalisasi, maka banjir ini tidak akan berkurang. Kita mengadukan edukasi kepada masyarakat. Misal, kalau tanah kamu ini tergenang air terus ketika musim hujan, ini tidak bisa dimanfaatkan dan harganya mungkin tidak ada harganya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan kesadaran masyarakat, pendekatan kepada masyarakat ini, tanam tumbuh yang selama ini menjadi masalah ketika kami melakukan normalisasi, baru-baru ini kami melakukan normalisasi di Maratua itu sampai 64 batang sawit, masyarakat merelakan. 11 batang pohon kelapa, masyarakat juga merelakan untuk itu ditumbangkan karena sudah ada di bantaran sungai. Alhamdulillah kemarin waktu terjadi hujan yang di Muara II itu, di Jalan Akasia, itu setiap hujan biasanya banjir sampai ya mungkin sudah seleher orang dewasa. Tapi alhamdulillah kemarin kami turun sampai malam dengan tim dari sumber daya air atau bidang SDA PUPR Kota Bengkulu, sudah tidak ada lagi. Jadi kami memang program ini kami lakukan tidak bisa seluruhnya setiap tahun itu kami laksanakan menyangkut lagi masalah anggaran. Tapi kami bertahap menjalankan program. Jadi spot-spot yang selama ini menjadi genangan dan menjadi momok bagi masyarakat bahwa banjir ini adalah merugikan harta benda, seolah di beberapa spot ini sudah aman. Oke. Nah ini untuk Pak Noprisman terkait dengan kita normalisasi atau juga pengerukan drainase ini, apakah ada ukuran tertentu dalam pengerukan drainase ini atau mengikuti ukuran yang lama atau ada ukuran yang baru sehingga drainase ataupun juga aliran air ini mengalir dengan baik seperti itu? Ya, yang pertama air itu apabila dia bentuknya masih seperti alami, kita jumpai di lapangan itu seperti ular, jadi mutar gitu kan. Nah ini kita lakukan namanya shortcut. Shortcut itu kita potong. Nah pemotongan inilah yang mempercepat aliran sungai. Tadinya dia belok-belok kita luruskan. Nah kalau dia misalnya teori apa yang kita pakai supaya airnya cepat mengalir, kita juga menghitung elevasi. Jangan sampai di hulu itu lebih dalam daripada di hilirnya gitu kan. Kalau di hulu itu lebih dalam elevasinya, maka air tidak akan mengalir. Nah elevasi ini juga kita hitung supaya air yang di atas pengalir itu lebih cepat ke hilirnya. Nah dengan teori tadi kita pakai dengan shortcut, pemotongan yang dia belok-belok supaya airnya cepat keluar. Apabila air itu cepat mengalirnya dengan deras, sederas apapun juga hujan, insya Allah genangan-genangan itu bisa teralirkan. Ya. Oke, jadi tidak sembarangan pengerukan, ada juga teori terlebih dahulu ya. Iya, betul. Oke, baik pemirsa dimanapun berada, tentu masih panjang pembahasan kita di hari ini terkait dengan normalisasi drainase dalam penanggulangan banjir. Tetapi kita break dulu, setelah ini kita lanjutkan kembali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngota, ngobrol seputar kota.
Baik pemirsa, itu tadi tayangan tentang aktivitas Dinas PUPR Kota Bengkulu dalam penanggulangan banjir di Kota Bengkulu ini. Dan tentunya saat ini kita masih bersama Bapak Nokrisman. Bapak, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di hari ini tentang normalisasi drainase dalam penanggulangan banjir. Tentu Pak, kita ketahui bersama memang saat ini dikala hujan deras maka beberapa wilayah di Kota Bengkulu terjadi banjir atau genangan air cukup tinggi. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri atau Dinas PUPR, penyebab terjadinya banjir di beberapa titik di Kota Bengkulu ini seperti apa? Ya, pertama memang drainase ini tidak berfungsi sebagai manusia sebelumnya ya. Jadi misalnya air itu harus dialirkan yang ke tempat yang paling rendah. Nah, dengan program drainase normalisasi ini, di mana daerah-daerah rendah itu kita alirkan airnya. Kita cari saluran yang biasa air ini ada saluran alaminya. Jadi dengan sendirinya air itu akan mengarah secara alami. Nah, itulah yang tempat kita membuat drainasenya. Kita tidak menentang alam, kita tidak menentang alam begini. Misal kalau saluran itu sudah ada saluran alaminya, nah itulah yang kita bentuk dan kita buat, kita salurkan. Nah, kita berkoordinasi dengan masyarakat setempat bahwasanya di sini adalah aliran air, maka kita situ yang kita bentuk drainase. Nah, harapan kami kepada masyarakat, beberapa drainase yang sudah kami buka yang berbentuk tanggul sekarang di daerah yang sudah kami lakukan, itu jangan lagi ditanam tumbuh atau membuat mendirikan bangunan. Kenapa? Karena di tahun 2023 kami akan melakukan rutin lagi di situ. Karena bisa kalau kami mau melakukan rutinitas atau melakukan pemeliharaan rutin dengan alat berat, kalau sudah berdiri beberapa bangunan atau tanam tumbuh kembali, itu akan menjadi kesulitan bagi kami. Sulit untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya ada tanaman yang palawija, misalnya kacang-kacangan atau jagung, yang sifatnya mungkin bisa ketika panen selesai, gitu kan bisa. Itu silakan saja dimanfaatkan. Karena kami juga di bantaran sungai itu menanam rumput supaya itu tidak terjadi kerusakan atau terjadi abrasi. Oke, jadi untuk saat ini pemerintah Kota Bengkulu sudah memiliki beberapa tanggul ya Pak? Iya. Untuk saat ini Kota Bengkulu sudah ada berapa tanggul di saat ini? Kita di Bumi Ayu, di Muara II, terus Sawah Lebar, terus ada lagi di Muhajirin, di Dusun Besar. Itu sudah kita lakukan, namun ini masih berjalan, belum tuntas dari hulu ke hilir, tapi kita spot-spot, kita ambil spot, terus kita nanti sampai di, insya Allah nanti di anggaran APBDP kita lanjutkan ini, kita lanjutkan supaya ini bisa tuntas, bisa selesai, dan setelah ini selesai tuntas, baru kita merasakan dampaknya. Jangan sampai kita menangani drainase atau banjir ini seperti kebakaran. Di mana yang terbakar itu yang dipadamkan. Nah, jangan sampai nanti di mana yang banjir itu yang kita atasi. Semestinya seluruh drainase perkotaan itu terkoneksi. Terkoneksi itu yang tidak banjir pun juga harus dialirkan airnya. Nah, supaya nanti jangan nanti pindah banjir ini, yang sini tidak banjir lagi, pindah tempat yang tadinya aman laju banjir gitu kan. Nah, itu harus kita koneksikan drainase perkotaannya. Insya Allah kalau ini sudah terkoneksi, ini nanti akan mengurangi banjir. Misal kalau durasi selama ini mungkin misalnya tergenang itu sampai 2 hari, ini mungkin misalnya hitungan setengah jam atau 15 menit, air itu sudah kering gitu kan. Oke. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya untuk penanggulangan banjir di Kota Bengkulu, tadi Bapak menyebutkan sudah ada beberapa tanggul di Kota Bengkulu ini. Ke depan, apakah pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas PUPR akan membangun seperti waduk atau sumur resapan sehingga semakin cepat air itu untuk kering seketika terjadi banjir di Kota Bengkulu ini? Iya. Kalau sumur resapan itu di daerah-daerah yang banjir itu tidak efektif. Kenapa? Karena kalau daerah banjir itu air tanahnya sangat tinggi. Nah, jadi dengan air tanah tinggi, belum turun hujan, air juga sudah penuh di sumur resapan tersebut. Nah, untuk pembangunan waduk, ya pemerintah Kota Bengkulu memang memprogramkan itu pembuatan waduk. Namun kembali lagi,
keterbatasan anggaran dan kepemilikan lahan yang pemerintah Kota Bengkulu punya atau yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bengkulu sangat minim sekali. Sementara lahan-lahan yang berpotensi kita buat waduk itu adalah lahan masyarakat. Kita beberapa kali sudah melakukan koordinasi dengan masyarakat masih tetap Belum untuk mau mengizinkan ya? bukan belum mau mengizinkan, mereka tidak mau melepas begitu saja. Tentunya ada kompensasinya gitu kan. Nah, ini yang masih jadi kendala bagi kita. Maunya kita bikin satu contoh dulu, misalnya di daerah Rauk Makmur misalnya kan. Itu nanti bisa menjadi objek wisata dan bisa menjadi ekonomi kerakyatan. Misal dengan sudah dengan kita bikin waduk, bisa saja nanti kuliner-kuliner di seputaran waduk tersebut akan tumbuh ekonomi gitu kan. Tetapi itu sudah disosialisasikan dengan masyarakat rencana untuk pembangunan waduk ini. Iya, jadi kita sudah pernah koordinasi di Rauk Makmur. Sudah pernah kita coba lakukan pendekatan di Rauk Makmur. Namun ya kembali lagi, masyarakat juga belum merelakan lahan yang sebegitu luas untuk kita jadikan waduk ini tanpa kompensasi. Padahal nanti setelah kita buat barang ini, kita serahkan lagi ke masyarakat, silakan diolah gitu kan. Ya, betul. Tapi masyarakat mungkin belum punya keyakinan kalau misalnya dibuat waduk itu akan menghasilkan uang atau bergulirnya ekonomi di sekitaran waduk tersebut. Oke, baik. Nah, tentu untuk Dinas PUPR dan juga Bapak Anwar Parisman, tentu memang di saat ini Kota Bengkulu di beberapa titik sudah terjadi banjir. Untuk saat ini yang daerah-daerah sering sekali terjadi banjir itu di mana saja nih? Ya, kalau yang tidak bisa kita hindarkan itu ya di bantaran Sungai Bengkulu, daerah Tanjung Agung, daerah ya Korpri dan seputarnya, Rauk Makmur, itu adalah imbas dari meluapnya sungai. Yang sungai ini juga berhulu dari kabupaten tetangga. Nah, ketika penampang sungai ini sudah tidak bisa menampung lagi air ini, nah maka dia akan mobil kemana-mana. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat kita merasakan dampaknya. Seperti danau, kalau saya lihat di daerah Tanjung Agung, Tanjung Jaya itu ketika durasi hujan cukup deras dan cukup panjang durasinya. Oke. Nah, tentu ke depan untuk mengantisipasi masyarakat juga warga yang tinggal di bantaran sungai atau di dekat Sungai Bengkulu, apakah ke depan pemerintah Kota Bengkulu memiliki wacana untuk memindahkan warga yang di bantaran sungai ini ke daerah-daerah yang tinggi atau bebas dari banjir? Nah, kalau saya perhatikan daerah Tanjung Agung, Tanjung Jaya, masyarakat itu sebenarnya sudah tahu sifat alamnya. Jadi beberapa rumah itu sudah mereka buat seperti rumah panggung. Sudah ketinggian rumah itu seperti jalan yang ada di depannya. Tapi memang beberapa jalan itu yang masih rendah, semesti kewenangan itu ada di provinsi, itu dinaikkan, ditinggikan, selevelkan dengan yang tidak terdampak banjir. Nah, ketika ini banjir, jalan itu masih bisa diakses, tidak putus dia. Masyarakat masih bisa melakukan aktivitas. Boleh kita buktikan kalau daerah Tanjung Agung itu masyarakatnya membuat rumah itu sudah kayak rumah panggung. Betul, betul. Nah, jadi ketika banjir mereka masih tidak terdampak sebenarnya karena dia ada di atas rumah. Di atas rumah panggung tadi. Di atas rumah panggung. Oke, baik Pak Anwar Parisman, kita kembali dengan pembahasan yaitu drainase. Untuk ke depan atau saat ini bisa disampaikan kepada masyarakat ke depan di daerah mana saja yang akan dilakukan oleh Dinas PUPR dalam normalisasi drainase, sehingga masyarakat yang menyimak kita bisa bersiap-siap juga nih untuk menerima kedatangan Dinas PUPR ini. Ya, terima kasih. Yang pertama, mungkin yang waktu akan dekat ini kami akan melakukan normalisasi drainase di daerah Padang Serai, yang mana Padang Serai waktu hari hujan itu yang menuju kantor lurah atau ke polsek atau yang menuju ke rumah potong hewan itu terputus aksesnya karena ada penyempitan drainase di situ karena masyarakat memanfaatkan lahan yang tadinya adalah saluran drainase ditanami dengan tanam tumbuh seperti sawit. Nah, kami sudah berkoordinasi, alhamdulillah RT RW, Ketua LPM, Lurah sudah bersepakat untuk merelakan tanam tumbuhnya untuk kami jadikan saluran drainase. Dan kami juga berharap kepada masyarakat
apabila nanti kami sudah menjalankan program ini untuk menuntaskan dari hulu ke hilir, masyarakat untuk proaktif di lapangan untuk memandu kami supaya apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kami bekerja, terima kasih kepada Pak RT atau tokoh masyarakat setempat yang selama ini sudah mengawal kami atau mengantarkan kami di lapangan dari pagi sampai sore. Di Muara II itu ada satu RT, dari pagi sampai sore sampai ke alat itu pun juga dijaga oleh masyarakat. Kami cukup terima kasih sekali dengan RT yang di Muara II yang di Jalan Akasia itu. Karena tanpa peran masyarakat, tanpa bantuan masyarakat, program ini tetap berjalan tapi tidak bisa secepat yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan ini. Kasih. Nah, Pak Noprisman, sebelum kita akhiri, kita break dulu. Kita masih ada satu segmen lagi. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di Ngota, ngobrol seputar kota. Pemirsa, kembali lagi kita di program Ngota, ngobrol seputar kota. Tentu kita masih membahas tentang normalisasi drainase dalam penanggulangan banjir di Kota Bengkulu, dan tentu masih bersama Bapak Noprisman selaku Kadis PPR Kota Bengkulu. Nah, kita sudah masuk di segmen terakhir untuk kali ini, tentu tentang normalisasi drainase. Baik Pak Noprisman, tentu terkait dengan normalisasi ini atau penanganan banjir ini, menurut Bapak sendiri, pandang Bapak sendiri, normalisasi atau naturalisasi dalam yang efektif dalam mencegah banjir ini? Ya, tentunya yang benar itu adalah normalisasi. Normalisasi. Karena normalisasi itu baik dalam pelaksanaan ataupun dari fungsinya secara teknis itu bisa kita laksanakan dan tidak membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tapi karena naturalisasi itu karena melakukan perubahan yang besar-besaran, yang mana fungsinya juga belum tentu ini akan mengatasi banjir dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oke, baik. Nah, jadi untuk pemirsa dimanapun berada, itu dia langkah-langkah ataupun juga yang disampaikan oleh Pak Noprisman terkait normalisasi drainase di Kota Bengkulu. Terakhir nih Pak Noprisman, sebelum kita tutup kebersamaan kita di hari ini, silakan harapan atau juga himbauan kepada masyarakat terkait drainase di Kota Bengkulu ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu warga Kota Bengkulu. Kami berharap kepada masyarakat, terutama yang dekat dengan drainase ataupun sungai yang ada di Kota Bengkulu ini, untuk tidak lagi membuang sampah di sungai atau drainase. Kenapa? Karena itu juga membuat drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan akan menyebabkan penyakit, karena ada satu batang pun atau satu batang yang tumbang di sungai tersebut, itu juga harus kami angkat. Kenapa? Karena untuk mempercepat arus sungai tersebut mengalir sebagaimana mestinya. Tapi kalau sudah numpuk sampah sehingga terhalang, nah sungai tersebut atau drainase tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengalirkan air. Oke, baik. Untuk pemirsa dimanapun berada, itu dia himbauan dan juga penyampaian dari Bapak Noprisman selaku Kadis PPR Kota Bengkulu. Nah, tanpa terasa Pak Noprisman, kebersamaan kita harus berakhir. Tentunya saya mengucapkan terima kasih Sama-sama atas waktunya di hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat bermanfaat, dan mudah-mudahan Kota Bengkulu yang kita cinta ini terbebas dari banjir, terbebas dari musibah yang akan melanda Kota Bengkulu. Dan untuk masyarakat Kota Bengkulu dan juga pemirsa dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya. Tentu kami ucapkan terima kasih dan juga pamit untuk kebersamaan kita di hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Noprisman, terima kasih untuk pemirsa dimanapun berada. Saya Jimmy Tarmizi dan juga Bapak Noprisman beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.